Matahari bertengger tepat di atas kepala ketika Wardaya membuka pintu pagar rumah Sindu. Sebatang rokok tampak menyala di sela jari tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggeser pagar yang terbuat dari besi. Dia sama sekali tidak menggubris sengatan terik matahari. Sudah seminggu ini Wardaya bertugas membuka tutup pagar rumah saya. Ya, kami tahu Pak Sindu. Dia petugas pengamanan dalam atau PAMDAL lakon yang ditugaskan khusus. Ya, setiap pagi memang dia menghabiskan waktu di depan rumah seberang Jalan Pandawa itu ya. Memang ada sebuah tenda selebar cukup untuk orang tidur telentang yang menjadi tempat istirahatnya ketika kantuk melanda Pak Pramono. Sekecil apapun pergerakan mencurigakan di sekitar rumah saya, wajib dia laporkan kepada atasannya, Kepala PAMDAL lakon. Iya Pak Sindu. Mulai pergerakan tukang ojek online, tukang sayur maupun orang yang mengaku wartawan. Ya, pokoknya semua orang yang melintas di kediaman Pak Sindu tak boleh luput dari pengawasan. Sesekali Wardaya pulang ke rumahnya untuk menengok anak dan istri. Kalau sudah begitu, Wardaya untuk sementara tugasnya dihandle Tarno. Dalam seminggu Wardaya hanya dapat jatah libur sehari saja loh. Ya, setelah libur dia harus kembali berjaga di depan rumah Pak Sindu non-stop 24 jam. Ya, setelah berbulan-bulan Pak Sindu dirawat di Singaraja. Sekembalinya ke Astina untuk sementara ini aktivitasnya apa saja Pak Yudis? Yang saya tahu saat ini Pak Sindu sedang menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya dan menemani istrinya Bu Ratna Saraswati yang sibuk menekuni usaha butik rumahan. Keseharian saya terasa lebih mirip seorang tentara yang cacat usai berperang. Tapi Sindu bukan tipe orang yang gampang menyerah. Sebisa mungkin dia menolak bantuan dari siapapun. Keterbatasan penglihatan tak menjadi soal untuk melakukan aktivitas, dan pendiriannya memang betul-betul keras. Saya jadi teringat ketika masih dirawat di Singaraja, Pak Pramono itu berusaha menggandeng Pak Sindu, namun bantuannya itu ditolak. Benar Bartika. Saat itu ya saya merasa iba melihat kondisi Pak Sindu. Oh, terus apa yang dikatakan Pak Sindu waktu itu, Pak Pramono? Selagi saya masih bisa berjalan sendiri, tidak perlu menggandeng saya. Terlepas dari watak keras Pak Sindu, yang paling disesalkan adalah kenapa pelaku teror penyiraman asam sulfat belum terungkap hingga setahun ini. Negara sekarang kian menjengkelkan, terutama aparat penegak hukum di Republik Astina ini. Beberapa waktu yang lalu, Pak Pramono, prajurit anti teror dengan mudah menangkap komplotan pelaku teror bom panci di wilayah Suralaya. Benar Pak Yudis. Suralaya salah satu kota metropolis di Republik Astina. Dengan bangganya prestasi itu diumbar di media. Kasus itu jelas lebih sulit dibandingkan insiden penyerangan Pak Sindu. Tepat sekali Bu Ratika. Tapi kenapa yang itu belum terungkap setelah lebih dari setahun?
Siapapun yang bernalar pasti akan terombang-ambing memikirkan hal tersebut, Pak Pramono. Setelah berbulan-bulan di rumah tanpa aktivitas, Sindu ingin kembali mengabdi. Sebenarnya matanya belum pulih kembali ketika dia memutuskan memulai bekerja memberantas korupsi. Saya merasa perlu hadir di tengah rekan-rekan untuk menjadi penyemangat, Pak Yudis. Benar sekali Pak Sindu, kita harus saling menguatkan. Kesendirian dengan pikiran yang kacau kadang membuat kita semakin tertekan ya Pak Sindu. Ya kalau saya Bu Artika, dalam kondisi seperti itu ya ingin berteriak untuk mengungkapkan kesalahan dalam hati. Itu yang saya alami Pak Pramono, mengingat potret kelam masa lalu yang sesekali singgah di benak. Tepat sekali Pak Sindu. Kesibukan pekerjaan semoga dapat mengalihkan kita sejarah kelam yang kadang memantik emosi. Mungkin dengan kembali bekerja bisa benar-benar terbebas dari kenangan itu. Bukankah begitu harapan Pak Sindu? Dan saya percaya Pak Sindu sudah memanfaatkan para pelaku penyerangan itu. Maaf, jelas itu sudah saya lakukan Pak Pramono. Tapi saya tetap akan mendorong agar kasus ini akan segera diungkap. Kami semua akan selalu mendukung Bapak Sindu. Tapi dengan cara bagaimana kita mengungkapkannya? Prajurit sebagai penegak hukum hanya bergeming saat Pak Sindu menyebutkan nama Duryudana dalam pemeriksaan di Singaraja. Bahkan sidik jari pelaku telah dilenyapkan Bu Artika. Itu yang membuat saya geram Pak Pramono. Terduga otak pelaku pun telah diselamatkan dengan laporan dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh para prajurit-prajurit itu. Suara Sindu rasanya sudah habis karena terus-menerus berteriak. Tapi jawaban dari penegak hukum belum ada satupun yang memuaskan. Mereka terus berkelit dengan dalih yang sama sekali tidak masuk akal. Saya melihat gelagat prajurit itu jelas pertanda kurang baik. Penyerangan dengan asam sulfat berwarangan pasti tidak akan terungkap kali ini. Iya Pak Yudis, betul. Menurut saya, dasar kecurigaan terhadap keterlibatan Duryudana dan Prabu Destarastra di balik desain teror asam sulfat berwarangan itu semakin kuat. Konstruksi tersebut tinggal memasang atapnya saja. Tapi Bu Artika, saya masih belum paham dengan kasus korupsi di balik penyerangan Pak Sindu. Benar sekali Pak Pramono. Harus jelas dipastikan apa alasan dibalik keinginan Duryudana dan Prabu Destarastra menyerang Pak Sindu secara membabi buta ini. Tepat sekali Pak Yudis. Tidaklah mungkin mereka hanya ingin meluapkan dendam lama kepada saya tanpa memperoleh keuntungan. Saya juga tidak tahu itu. Tapi ngomong-ngomong, saya melihat di luar langit hitam mencoba menembus sinar lampu jalanan yang berbinar-binar. Menurut saya Bu Artika, itu pertanda mereka seolah bertarung berebut kekuasaan. Namun Pak Pramono dan Bu Artika, kegelapan yang lebih luas di atas sana tetap tak bisa melawan cahaya terang
yang menyorot sepanjang jalan. Karena itulah saya mencoba bergabung lagi dengan teman-teman untuk menjadi bagian cahaya terang itu dalam melawan kegelapan. Jadi Pak Sindu tetap bertekad untuk masuk kerja? Nah, kalau itu sudah bulat tekad Pak Sindu untuk masuk bekerja lagi, ya kami pasti bertekad bulat juga mendukung ini. Nah, sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu selama ini. Pak Yudis bisa aja. Tak ada sedikitpun rasa takut yang terbesit pada saya, Pak Yudis. Bagi Pak Sindu, ketakutan itu terkalahkan oleh keberanian dan keteguhan untuk memimpin medan perang guna mengungkap teror asam sulfat berwarangan yang dialaminya. Dan juga tekad kuat untuk membongkar semua kebusukan para penguasa. Kan gitu Bu Artika? Pagi itu Sindu berangkat ke gedung lakon dengan mantap. Dia ditemani Yudis sahabatnya. Kendaraan itu mulai melaju perlahan meninggalkan halaman depan rumah Sindu. Meninggalkan Ratna Saraswati, istrinya, yang melambaikan tangan ke arah mobil sambil menggendong Amir, si anak bungsunya. Semoga Tuhan selalu melindungi suamiku. Doa Ratna Saraswati mengantarkan Sindu bertugas untuk pertama kali semenjak teror itu. Sesampainya di gedung lakon, mereka berjumpa Artika dan Pramono. Selamat pagi Bu Artika, selamat pagi Pak Pramono. Selamat pagi Bu Artika, selamat pagi Pak Pramono. Selamat pagi Pak Yudis, selamat pagi Pak Sindu. Tadi saya waktu melewati istana Perdana Menteri, Pak Sindu nyeletuk aneh loh Bu Artika dan Pramono. Benar. Saya katakan kepada Pak Yudis bahwa mahkota Perdana Menteri selalu dilapisi emas. Kira-kira statement Pak Sindu itu apa maknanya ya Pak Pramono ya? Lah, saya kurang paham Bu Artika. Mungkin Pak Yudis mengerti. Karena pasti perjalanan hal itu dibahas dengan asik. Benar Pak Pramono dan juga Bu Artika. Tadi menurut Pak Sindu, mahkota berlapis emas itu untuk menutupi kebusukan isi kepala Perdana Menteri. Bagaimana menurut Bu Artika dan Pak Pramono? Statement saya itu benar apa tidak? Sepertinya benar sekali Pak Sindu. Selama ini kebusukan isi kepala Perdana Menteri memang ditutupi oleh posisinya. Dan warga Republik Astina cukup dibuai dengan BLT, MBG, dan sebagainya. Tapi lihat, di luar ratusan orang berkerumun dengan membawa poster yang kurang jelas kita baca dari sini. Ayo coba kita perhatikan dengan lebih seksama. Oh, ternyata mereka membawa poster menyambut kehadiran Pak Sindu. Ternyata sambutan mereka sangat luar biasa. Mereka mendukung agar kasus teror penyiraman asam sulfat berwarangan segera diungkap. Memang mengharukan sekali dukungan mereka terhadap perjuangan Pak Sindu dan kita semua. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau tidak membiarkan kami berjuang sendiri. Akhirnya di depan warga pengunjuk rasa, Sindu membacakan 2 carik kertas yang berisi tuntutan penyelesaian kasus teror penyiraman asam sulfat berwarangan. Tuntutan yang ditujukan kepada Perdana Menteri juga menyebutkan adanya upaya untuk membunuh hadirnya negara yang tentu saja bertentangan dengan janji Perdana Menteri
yang diungkapkan saat pencalonan yang sampai kini seharusnya dikawal saat menjelang berakhirnya masa jabatan. Kasus korupsi yang sudah menggurita juga menjadi perhatian pokok dalam tuntutan tersebut. Nah, dengan orasi Pak Sindu di depan warga, maka semangat abdi lakon kian menggelora. Kini mata para abdi lakon mendelik tajam ke Asmuni yang berdiri tidak jauh dari Sindu. Betul Pak Pramono. Asmuni harus memimpin para singa di lakon. Jangan sampai dia menjadi kambing. Keluarga Kartawijaya yang selalu mengikuti perkembangan kasus teror mata abdi Astina mengakhiri dengan komentar mereka. Benar Mas Sulung, kalau Asmuni jadi kambing semuanya akan mengembi. Tapi kalau Asmuni mengaum, pasti semuanya ikut mengaum. Lihat saja, Asmuni cuma menundukkan kepala, tidak berani menatap warga. Supaya kita tidak loyo menunduk seperti Asmuni, ayo kita jaga stamina kita. Dengan nasi goreng pastinya. Ya oke, ayo kita kompak, kita rame-rame buat nasi goreng yuk. Ya, Yuk. sepakat. Ayo Nasi goreng. nasi goreng.